Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Sabda Sadik hari ini diberi tema komitmen yang menguatkan. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, Engkau memberikan hikmat, Roh Kudus berikan pengertian agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 31. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan kitab Yesaya 40 ini setelah mendengar Sabda Sadik, dan saya akan membacakan hanya dari ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang setia. Mereka setia dalam beribadah, setia dalam membaca firman Tuhan, setia dalam memberikan kasih, setia dalam bersaksi, dan setia dalam memberi. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti menjaga sikap hidupnya. Ia sangat memperhatikan kualitas imannya. Orang-orang menantikan Tuhan pasti dilawat oleh Tuhan dan diberi hikmat oleh Roh Kudus. Maka di dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi, ini diumpamakan seperti raja wali yang naik terbang dengan sayapnya, tidak merasa lesu dan tidak menjadi lelah karena Tuhan selalu menopang bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti kita tahu, raja wali ini kalau terbang, dia akan mengepakkan sayapnya dengan kuat, dia akan menerjang angin dan dia akan semakin tinggi. Dan kita tahu burung ini adalah burung yang sangat kuat dan terbangnya sangat tinggi sekali. Di sini diumpamakan seperti kita juga ketika kita menanti-nantikan Tuhan dan menjaga kualitas iman kita, tentu kita akan merasa dikuatkan oleh Tuhan. Kita tidak merasa lesu dan menjadi lelah karena Tuhan selalu menopang. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang setia. Yesus terlebih dahulu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, umatnya. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang setia, bukan berarti tidak mengalami proses. Justru Tuhan izinkan proses terjadi dan dia akan menopang sehingga dia tidak jatuh tergeletak. Jadi ketika kita mengalami satu proses, kita akan mengalami kasih Tuhan. Kita akan mengerti kebesaran Tuhan atas hidup kita. Dan ketika kita setia menanti-nantikan Tuhan, pada waktunya Dia akan mengangkat kita keluar. Dan proses itu sendiri, kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Orang yang setia harus mempunyai komitmen yang menguatkan, komitmen untuk menunggu Tuhan datang untuk yang kedua kali. Iman kita tidak boleh mundur. Orang-orang yang setia mempunyai komitmen yang kuat untuk menunggu, dan orang-orang yang kuat ini akan konsisten dalam mengikuti Yesus, konsisten dalam sikap kita terhadap Tuhan. Yesus tidak akan meninggalkan kita di dalam segala kondisi apapun. Dia selalu menemani kita untuk keluar dari segala proses yang kita alami. Kita dibuat tidak lesu ketika dalam himpitan, tidak lari ketika dalam kelimpahan. Hendaklah kita bijaksana menyikapi setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita alami setiap prosesnya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Ya, kesetiaan kita menanti-nantikan Tuhan adalah untuk memperoleh mahkota abadi. Berjalan bersama Tuhan, kita pasti diberikan kekuatan. Terbang seperti Raja Wali, kuat menghadapi terjangan angin. Berlari tidak menjadi lesu karena kekuatan yang Tuhan berikan lebih besar sehingga kita tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah karena Tuhan tidak henti-hentinya memberikan semangat baru setiap hari, setiap pagi. Mari kita semua mempunyai komitmen yang menguatkan untuk setia melakukan perkara-perkara yang Tuhan izinkan dan menunggu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian Sabda Sadik hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.